Halo sahabat Mami, selamat datang kembali di channel Beragam Kisah. Kali ini kita akan bercerita tentang di malam pengantin suamiku bilang, "Aku capek. Kami tidak tidur bersama." Tengah malam aku dengan suara rintih dari kamar mertuaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, aroma harum bunga melati masih tercium jelas di sudut kamar pengantin yang didekorasi dengan sangat indah. Kain-kain sutra bernuansa putih dan emas tampak megah, menjadi saksi bisu dari sebuah hari paling bersejarah dalam hidupku. Aku, Intan, masih duduk terpaku di tepi ranjang. Gaun pengantin yang anggun namun berat masih melekat di tubuhku. Jantungku berdegup kencang, campuran antara rasa bahagia, haru, dan sedikit kecemasan tentang bagaimana kehidupan baruku sebagai seorang istri akan dimulai. Semua orang mengatakan bahwa malam pertama adalah awal dari lembaran indah, sebuah momen di mana dua hati menyatu dalam ikatan yang sakral. Namun, suasana di dalam kamar ini terasa jauh lebih sunyi dari yang kubayangkan. Pintu kamar mandi terbuka, dan suamiku, Mas Rehan, melangkah keluar. Ia sudah mengganti pakaian pengantinnya yang kaku dengan pakaian santai yang kasual. Wajahnya yang tampan terlihat sangat letih. Ada lingkaran hitam yang samar di bawah matanya. Aku mencoba tersenyum, menyambutnya dengan tatapan paling hangat yang bisa kuberikan. Sebagai seorang istri yang baru saja sah beberapa jam yang lalu, aku bersiap untuk mendengarkan kata-kata manis atau sekadar obrolan ringan tentang bagaimana acara resepsi kita tadi berjalan dengan sangat meriah. Aku menanti sejenak, menahan napas, menanti ia mendekat. Namun, Mas Rehan tidak berjalan ke arah tempat tidur di mana aku berada. Ia justru melangkah menuju sofa panjang yang terletak di sudut dekat jendela besar kamar kami. Tanpa menatap mataku secara langsung, ia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar sangat berat seolah memikul beban yang tak kasat mata. "Aku capek, Intan," ucapnya dengan nada suara yang datar, hampir tanpa ekspresi. "Hari ini sangat menguras energi. Aku butuh istirahat." Kata-kata itu meluncur begitu saja, memecah keheningan malam dengan cara yang sama sekali tidak kuduga. Sebelum aku sempat membalas atau menawarkan bantuan untuk memijat bahunya, Mas Rehan sudah merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang tersebut. Ia membalikkan badannya membelakangiku, menarik selimut tipis yang ada di sana hingga menutupi pundaknya. Dalam hitungan menit, desah napasnya terdengar teratur, menandakan bahwa ia telah terlelap dalam tidurnya yang nyenyak. Aku terpaku di tempat dudukku. Kata-kata yang baru saja diucapkannya terasa seperti siraman air dingin di tengah malam yang sepi. Ada rasa kecewa yang menjalar perlahan di dalam dadaku, namun aku segera menepisnya. Aku mencoba berpikir positif dan memahami keadaannya. Pernikahan kami memang dipersiapkan dalam waktu yang cukup singkat, dan sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini, Mas Rehan pasti sangat kelelahan mengurus segala detail acara demi membahagiakan orang tua dan para tamu undangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di hatiku. Mungkin dia benar-benar kelelahan, bisikku dalam hati, mencoba menghibur diri sendiri. Dengan gerakan yang sangat perlahan agar tidak menimbulkan suara, aku mulai melepas hiasan kepala dan pin gaun pengantinku satu persatu. Setiap helai kain yang terlepas rasanya membawa sebagian dari euforia pesta siang tadi, menyisakan realitas malam yang begitu sepi. Kami tidak tidur bersama di ranjang pengantin yang indah ini. Aku merebahkan diriku di atas kasur yang luas sendirian, menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu temaram. Angin malam berhembus pelan melalui celah jendela, membawa hawa dingin yang seolah menembus hingga ke dalam lubang hati yang paling dalam. Jam dinding terus berdetak, menemani malam yang kian larut. Keheningan ini terasa begitu pekat, membuat pikiranku melayang ke berbagai arah, mencari jawaban atas dinginnya sikap suamiku di malam yang seharusnya penuh kehangatan ini. Waktu berlalu tanpa terasa, dan malam pun mencapai puncaknya. Jarum jam dinding telah menunjuk ke angka 2 dini hari. Rasa kantuk yang sedari tadi kutunggu tak kunjung datang, digantikan oleh rasa gelisah yang semakin menjadi-jadi. Kamar ini terasa begitu sunyi, hingga suara detak jam terdengar seperti dentuman yang keras di telingaku.
Karena merasa haus dan tenggorokanku mulai terasa kering, aku memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur. Aku berjalan dengan langkah yang sangat berhati-hati, melewati sofa tempat Mas Rehan yang masih tertidur pulas tanpa bergerak sedikit pun. Aku membuka pintu kamar perlahan, melangkah keluar menuju koridor lantai atas rumah mertuaku yang megah ini. Rumah ini begitu luas, dan di jam seperti ini, suasananya terasa sangat asing dan mencekam. Lampu-lampu utama telah dimatikan, hanya menyisakan lampu dinding yang memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Ketika aku berjalan melewati lorong yang sepi menuju arah dapur, langkah kakiku tiba-tiba terhenti tepat di depan deretan kamar di lantai bawah, tidak jauh dari area tangga. Dari balik pintu kamar tidur mertuaku, ibu dan ayah mertua yang selama ini ku kenal sebagai sosok yang sangat berwibawa, terdengar sebuah suara yang memecah keheningan malam yang sunyi. Awalnya, suara itu terdengar sangat samar, seperti bisikan yang tertahan oleh tebalnya kayu pintu. Namun, karena suasana rumah yang benar-benar sepi tanpa ada suara lain, suara itu menjadi lebih jelas di telingaku. Itu adalah suara rintihan. Sebuah suara rintihan yang terdengar penuh kesedihan, kepasrahan, dan getaran emosi yang sangat mendalam. Suara itu terdengar lirih, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit atau beban batin yang teramat sangat, bersenandung dalam tangisan yang berusaha disembunyikan dari dunia luar. Jantungku berdegup 2 kali lebih kencang dari sebelumnya. Rasa haus yang kurasakan seketika sirna, berganti dengan rasa penasaran dan kecemasan yang mendalam. Logikaku berputar cepat. Mengapa ada suara rintihan penuh kesedihan dari kamar mertuaku di tengah malam buta seperti ini? Apakah ada seseorang yang sedang sakit? Ataukah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah megah ini yang sama sekali tidak ku ketahui? Aku berdiri mematung di kegelapan lorong, menatap daun pintu yang tertutup rapat itu, sementara suara rintihan lirih itu kembali terdengar, mengoyak keheningan malam dan meninggalkan tanda tanya besar di awal kehidupan pernikahan yang baru saja kumulai. Suara rintihan itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih jelas namun tetap tertahan, seolah-olah sang pemilik suara sedang menekan bantal ke wajahnya agar tangisannya tidak lolos keluar kamar. Aku, Intan, masih berdiri mematung di kegelapan lorong lantai bawah. Telapak tanganku terasa dingin dan berkeringat. Rasa bimbang berkecamuk di dalam dadaku. Sebagai seorang menantu yang baru saja menginjakan kaki di rumah ini selama 1 hari, tentu sangat tidak sopan jika aku mengetuk pintu kamar mertuaku di jam 2 dini hari tanpa alasan yang darurat. Namun, nuraniku kepalang terusik. Suara rintihan itu tidak terdengar seperti seseorang yang sedang merayakan kebahagiaan, melainkan seperti rintihan pilu dari jiwa yang sedang terluka dalam sepi. Aku mengambil 1 langkah lebih dekat, mencoba menajamkan pendengaranku tanpa berniat menguping hal yang tidak pantas. Melalui celah bawah pintu yang sedikit renggang, aku bisa mendengar samar-samar ada percakapan dengan nada suara yang sangat rendah. Mengapa harus sekarang? Kenapa kita harus melibatkannya ke dalam lingkaran ini? Suara itu terdengar parau, dan aku mengenalnya dengan baik. Itu adalah suara ibu mertuaku, wanita yang siang tadi menyambutku dengan senyuman paling anggun dan pelukan yang begitu hangat di pelaminan. Kini, suaranya terdengar begitu rapuh, sangat kontras dengan pembawaannya yang penuh wibawa di depan para tamu undangan. Kemudian, terdengar suara helaan napas yang berat, disusul oleh suara ayah mertuaku yang mencoba menenangkan dengan nada yang tak kalah sendu. Ini sudah menjadi kesepakatan kita sejak awal. Kita tidak punya pilihan lain. Rehan juga harus memikul bagian dari beban ini, dan Intan cepat atau lambat dia harus tahu di mana dia berpijak. Mendengar namaku disebut, jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Darahku berdesir hebat, menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Mengapa namaku dibawa-bawa dalam percakapan rahasia mereka di tengah malam? Beban apa yang dimaksud oleh ayah mertuaku? Dan apa hubungannya dengan sikap dingin Mas Rehan yang memilih tidur di sofa dan mencampakkanku di malam pengantin kami dengan dalih kelelahan? Semua pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepalaku bagaikan benang kusut yang mustahil untuk diurai sendiri. Aku melangkah mundur perlahan, setapak demi setapak, memastikan agar langkah kakiku yang tanpa alas tidak menimbulkan suara sekecil apapun di atas lantai marmer yang dingin. Rasa haus yang awalnya membawaku keluar dari kamar kini telah menguap sepenuhnya,
digantikan oleh rasa takut yang mencekam dan keingintahuan yang membakar dada. Aku memutuskan untuk membatalkan niatku ke dapur. Dengan perasaan yang campur aduk, aku melangkah kembali menaiki anak tangga satu persatu, kembali menuju kamar pengantin yang terasa kian asing bagiku. Saat aku membuka pintu kamar dengan sangat hati-hati, suasana di dalam masih sama seperti saat aku meninggalkannya. Lampu temaram masih menyala, memantulkan bayangan sunyi ke dinding. Aku menatap ke arah sofa. Mas Rehan masih berada di sana. Posisi tidurnya tidak berubah sedikit pun sejak beberapa jam yang lalu. Ia masih membelakangiku, berselimut rapat, seolah-olah sengaja membangun dinding pemisah yang tebal di antara kami berdua. Aku berjalan mendekati sofa tersebut dengan langkah yang sangat lirih. Di bawah cahaya lampu yang redup, aku memandangi punggung suamiku. Pria yang kini berstatus sebagai pelindungku. Pria yang dalam janji sucinya di hadapan penghulu berjanji akan membimbingku dan berbagi suka maupun duka bersamaku. Namun malam ini, jarak beberapa jengkal di antara tempat tidur dan sofa ini terasa bagaikan bentangan samudra yang sangat luas dan tak terberangi. Mas! Bisikku sangat lirih, hampir menyerupai desau angin malam. Tentu saja. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar helaan napasnya yang teratur. Aku kembali ke atas ranjang pengantin yang luas dan empuk. Namun rasanya kini tidak lagi senyaman tadi. Aku menarik selimut hingga ke dada, mencoba memejamkan mata dan memaksa otakku untuk beristirahat. Namun, rintihan pilu dari kamar mertuaku dan kalimat mistis tentang beban yang harus dipikul terus berdengung di telingaku, mengusir jauh-jauh rasa kantuk yang seharus mengistirahatkan tubuhku yang lelah. Malam itu mengalir dengan sangat lambat, terasa seperti keabadian yang menyiksa. Di dalam kegelapan malam pengantin yang seharusnya indah, aku menyadari satu hal dengan sangat pasti. Pernikahan ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan cinta yang sederhana, melainkan awal dari sebuah labirin penuh rahasia yang harus kukerjakan sendiri untuk menemukan jalannya. Sambil memeluk guling di atas kasur yang sunyi, aku terus menatap punggung Mas Rehan di seberang sana, menanti fajar menyingsing dengan hati yang dipenuhi kecemasan tentang apa yang akan terjadi esok hari ketika matahari mulai terbit. Sinar matahari pagi mulai menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela, membawa cahaya keemasan yang perlahan mengusir kegelapan malam. Namun, kehangatan fajar itu sama sekali tidak mampu mencairkan kebekuan yang terlanjur mengendap di dalam hatiku. Aku, Intan, terbangun dengan mata yang terasa berat dan kepala yang sedikit pening karena hampir sepanjang malam tidak bisa memejamkan mata dengan nyenyak. Setiap kali aku mencoba tertidur, suara rintihan pilu dari kamar mertuaku dan punggung dingin Mas Rehan selalu terbayang, membuatku terjaga dalam gelisah. Aku menoleh ke arah sofa di sudut kamar. Tempat itu sudah kosong. Selimut tipis yang semalam membungkus tubuh suamiku kini sudah terlipat rapi di atas sandaran sofa. Namun sosoknya sudah tidak ada di sana. Aku menghela napas panjang, meraba sisi tempat tidur di sampingku yang masih terasa dingin dan rapi. Bukti nyata bahwa semalam aku memang melewati malam pertama ini seorang diri. Dengan langkah yang masih terasa lemas, aku beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Guyuran air dingin setidaknya berhasil memberikan sedikit kesegaran dan ketenangan pada pikiranku yang kusut. Setelah selesai, aku memilih pakaian rumahan yang sopan, sepotong gamis berwarna salem yang sederhana namun tetap pantas untuk dikenakan sebagai seorang menantu baru di rumah besar ini. Aku menyisir rambutku yang masih basah, menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku tampak sedikit pucat, dan ada gurat kelelahan batin yang coba kusembunyikan di balik senyuman yang kupaksakan. Kamu harus kuat, Intan. Apapun yang terjadi, hari ini kamu harus bersikap biasa saja. Bisikku pada diri sendiri, mencoba membangun benteng pertahanan mental. Saat aku melangkah keluar dari kamar dan menuruni anak tangga menuju lantai bawah, aroma harum masakan dan seduhan kopi mulai tercium, menandakan aktivitas rumah tangga telah dimulai. Langkah kakiku membawa menuju ke arah ruang makan yang terletak bersebelahan dengan dapur bersih. Di sana, aku melihat ibu mertuaku sedang menata beberapa piring di atas meja makan yang panjang. Melihat kehadiranku, ibu mertua langsung menoleh. Wajahnya seketika berubah cerah, dihiasi dengan senyuman hangat yang sama persis seperti yang kulihat di pelaminan kemarin.
Sama sekali tidak terlihat sisa-sisa kesedihan atau kerapuhan yang semalam kudengar lewat suara rintihannya. Penampilannya begitu rapi dan anggun dengan sanggul sederhananya. Intan. Sudah bangun. Nak? Sini, sarapan sama-sama. Sapanya dengan nada suara yang begitu lembut, sangat keibuan. Iya, Bu. Selamat pagi. Jawabku sambil melangkah mendekat. Mencoba mencium punggung tangannya dengan takzim. Ada yang bisa Intan bantu, Bu? Tidak usah, sayang. Ini semua sudah siap kok. Kamu duduk saja. Ya. Oh iya. Rehan tadi pamit katanya ada urusan mendadak ke kantornya. Ada berkas yang harus dia tanda tangani segera. Kata ibu mertua sambil mengambilkan sepotong roti pembakar untukku. Mendengar nama Mas Rehan, hatiku berdenyut agak perih. Pergi ke kantor di hari pertama setelah pernikahan? Alasan itu terdengar sangat tidak biasa, bahkan terkesan seperti sebuah pelarian. Namun, aku memilih untuk mengangguk pelan, menyembunyikan rasa kecewaku dalam-dalam. Oh, begitu ya, Bu. Mas Rehan memang sangat sibuk belakangan ini. Jawabku seadanya, mencoba mencocokkan diri dengan narasi yang ada. Tidak lama kemudian, ayah mertuaku masuk ruang makan dengan membawa koran pagi. Beliau juga menyapaku dengan ramah, menanyakan apakah tidurku nyenyak semalam. Di depan meja makan itu, mereka berdua tampil sebagai sosok orang tua yang sempurna, penuh kasih sayang, dan seolah tidak terjadi apa-apa di dalam rumah ini. Aku mengunyah makananku dengan perlahan, nyaris tidak merasakan rasa dari makanan yang masuk ke mulutku. Mataku sesekali mencuri pandang ke arah wajah ibu dan ayah mertuaku secara bergantian. Pikiranku melayang kembali ke jam 2 dini hari tadi. Suara rintihan yang menyayat hati, kalimat tentang kesepakatan awal, dan beban yang harus dipikul oleh Mas Rehan, semuanya terasa sangat nyata di telingaku, tetapi pemandangan harmonis di depanku saat ini seolah berusaha membantah semua itu. Ada sebuah teka-teki besar yang sedang disembunyikan dengan sangat rapi di balik senyuman manis keluarga ini. Dan aku, yang kini telah resmi menjadi bagian dari mereka, berada tepat di tengah-tengah labirin tersebut tanpa tahu harus melangkah kemana untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sambil memegang cangkir teh hangatku, aku berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang disembunyikan dari diriku. Setelah sarapan pagi yang penuh kepura-puraan itu selesai, ayah mertuaku pamit untuk pergi ke ruang kerjanya yang berada di paviliun samping. Sementara itu, ibu mertua mengajakku untuk bersantai di ruang keluarga tengah, sebuah ruangan yang dipenuhi dengan foto-foto keluarga berbingkai emas yang terpajang rapi di dinding. Kami mengobrol tentang banyak hal ringan, mulai dari hobi memasak hingga cerita masa kecil Mas Rehan. Ibu mertua berbicara dengan sangat lancar. Sesekali tertawa kecil menceritakan betapa manjanya Mas Rehan dahulu saat masih sekolah. Namun, di balik binar matanya yang hangat, aku menangkap ada sesuatu yang tertahan. Ada jeda-jeda pendek di setiap akhir kalimatnya, seolah-olah ia sedang menata kata dengan sangat hati-hati agar tidak ada rahasia yang tergelincir keluar dari lisan. Intan, panggil ibu mertua lembut, membuyarkan lamunanku sambil mengusap punggung tanganku. Rehan itu anak yang baik. Dia sangat berbakti pada orang tua. Jika belakangan ini dia terlihat agak berubah atau banyak melamun, ibu mohon kamu maklum, ya? Dia hanya sedang menyesuaikan diri dengan tanggung jawab barunya sebagai suami. Aku tersenyum tipis, mencoba mengangguk patuh. Iya, Bu. Intan mengerti. Mas Rehan pasti butuh waktu. Jawabku, meskipun di dalam hati, kata-kata ibu mertua justru semakin mempertebal kecurigaanku. Mengapa ibu mertua harus menegaskan hal itu? Apakah ini sebuah pembelaan terselubung atas sikap dingin Mas Rehan semalam? Menjelang siang, ibu mertua pamit untuk beristirahat di kamarnya karena mengeluh sedikit pusing. Rumah megah ini kembali diselimuti oleh keheningan yang pekat. Para asisten rumah tangga sibuk bekerja di area belakang, meninggalkan aku sendirian di ruang tengah yang luas. Rasa penasaran yang kupendam sejak semalam kembali bergejolak, membakar ketenanganku. Aku tahu, jika aku hanya diam dan menunggu, kebenaran tidak akan pernah datang menghampiriku. Dengan langkah yang diatur sepelan mungkin, aku kembali menaiki anak tangga menuju kamar pengantin kami di lantai atas.
Aku membuka pintu dan mendapati ruangan itu masih sepi. Persis seperti saat aku meninggalkannya tadi pagi. Tatapanku langsung tertuju pada sofa panjang tempat Mas Rehan tidur semalam. Sesuatu menarik perhatianku. Di sela-sela lipatan bantal sofa yang belum sempat dirapikan kembali oleh pelayan, aku melihat sebuah benda kecil persegi panjang berwarna hitam tergeletak agak tersembunyi. Aku melangkah mendekat. Jantungku berdegup kencang karena melakukan sesuatu yang terasa seperti pelanggaran privasi. Namun, dorongan untuk mencari tahu kebenaran jauh lebih kuat. Aku merogoh sela bantal dan mengambil benda itu. Ternyata itu adalah sebuah ponsel lama yang layarnya sudah sedikit retak. Bukan ponsel utama yang biasa digunakan Mas Rehan sehari-hari. Ponsel itu tidak terkunci. Layarnya langsung menyala ketika aku menyentuh tombol utamanya. Tanganku sedikit gemetar saat jariku mulai menggeser layar, membuka menu pesan singkat yang ada di dalamnya. Hanya ada satu kontak tanpa nama di sana, melainkan hanya ditandai dengan sebuah simbol titik, yang misterius. Aku membuka riwayat obrolan paling atas, yang dikirimkan tepat pada malam pernikahan kami, hanya beberapa jam sebelum kami akad nikah. Ingat janjimu, Rehan. Pernikahan ini hanya untuk memenuhi keinginan orang tuamu dan menjaga nama baik keluarga. Jangan pernah melewati batas yang sudah kita sepakati. Kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu melanggar. Kalimat-kalimat yang tertulis di layar ponsel itu terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong. Kakiku seketika terasa lemas, hingga aku harus berpegangan pada sandaran sofa agar tidak terjatuh. Air mata yang sejak semalam kutahan kini mulai mengambang di pelupuk mataku. Pernikahan yang kuanggap sebagai awal dari ibadah dan kebahagiaan seumur hidup, ternyata hanyalah sebuah sandiwara yang diatur untuk menjaga sebuah topeng bernama nama baik keluarga. Jadi, inikah beban yang dimaksud oleh ayah mertuaku semalam? Inikah alasan mengapa Mas Rehan begitu dingin dan memilih tidur membelakangiku di sofa sambil berucap, "Aku capek." Dia tidak capek secara fisik, melainkan jiwanya yang lelah karena terperangkap dalam sebuah kesepakatan rahasia yang mengorbankan diriku sebagai korbannya. Tiba-tiba, terdengar suara deru mobil memasuki halaman rumah, disusul oleh suara pintu utama yang terbuka di lantai bawah. Mas Rehan telah pulang. Dengan panik, aku segera mengembalikan ponsel lama itu ke sela-sela bantal sofa, menghapus air mata di pipiku secepat mungkin, dan mencoba berdiri tegak menyambut kedatangan suamiku dengan hati yang kini telah hancur berkeping-keping. Suara langkah kaki yang berat terdengar menaiki anak tangga, semakin lama semakin dekat menuju kamar kami. Aku, Intan, berdiri mematung di dekat ranjang, mencoba mengatur napas yang memburu agar penampilanku terlihat sealami mungkin. Tanganku yang tadinya gemetar hebat setelah membaca pesan misterius di ponsel lama itu, kini kupaksa mengepal kuat di sisi tubuh. Aku harus terlihat tegar. Aku tidak boleh membiarkan Mas Rehan tahu bahwa aku telah menyentuh privasinya. Setidaknya tidak sampai aku memahami seluruh benang kusut yang menjerat pernikahan kami ini. Pintu kamar terbuka dengan perlahan. Mas Rehan melangkah masuk. Jas abu-abu yang tadi pagi dikenakannya kini sudah tersampir di lengan kirinya, sementara dasinya sudah dilonggarkan. Wajahnya tampak jauh lebih kusam dan lelah dibandingkan kemarin. Tatapan matanya yang kosong sempat menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya tertuju padaku yang sedang berdiri menatapnya. "Kamu sudah pulang, Mas?" tanyaku, mencoba mengulas senyuman paling tulus yang bisa kupaksakan dari bibirku yang mendadak terasa kaku. "Iya," jawabnya pendek. Suaranya terdengar serak. Ia berjalan melewati aku begitu saja, menaruh jasnya di atas kursi kerja, lalu merebahkan diri di tepi ranjang, bukan di sofa tempat ia tidur semalam. Ia memijat pelipisnya dengan kedua telunjuknya, seolah-olah ada beban pikiran yang teramat sangat yang sedang menekan kepalanya. Aku melangkah mendekat dengan ragu-ragu. Statusku sebagai seorang istri menuntutku untuk tetap melayaninya, terlepas dari rasa sakit hati yang baru saja kutemukan di sela bantal sofa itu. "Mau aku buatkan teh hangat, Mas? Atau, mau langsung mandi air hangat supaya agak mendingan?" tanyaku lembut, berdiri beberapa langkah di depannya. Mas Rehan menghentikan gerakan tangannya di pelipis. Ia mendongak, menatapku dengan sepasang mata yang menyiratkan rasa bersalah yang teramat dalam. Namun ada juga dinding pembatas yang sangat kokoh di sana. "Tidak usah,
Intan. Terima kasih. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri sebentar. Ujarnya dengan nada yang sangat pelan, namun penuh penekanan yang tidak bisa dibantah. Kata-kata, butuh waktu untuk sendiri, itu terasa seperti tamparan tidak kasat mata bagi diriku. Di hari kedua pernikahan kami, di saat pasangan baru lainnya sedang menikmati momen-momen indah berdua, suamiku justru berulang kali membangun jarak yang lebar. Pesan singkat dari sosok bersimbol titik, itu kembali terngiang-ngiang di kepalaku. Jangan pernah melewati batas yang sudah kita sepakati. Apakah memperlakukanku dengan dingin seperti ini adalah bagian dari batas yang ia maksud? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga diriku. Baiklah kalau begitu, Mas. Aku turun ke bawah dulu, mau membantu ibu mempersiapkan makan malam. Ucapku berpamitan, sengaja memberikan ruang yang ia minta. Mas Raihan hanya mengangguk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum aku membalikan badan menuju pintu, mataku tanpa sengaja melihat sekilas ke arah sofa. Lipatan bantalnya sedikit berubah, dan hatiku berdesir hebat. Aku berharap ia tidak menyadari bahwa ponsel rahasianya sempat berpindah tempat. Aku melangkah keluar dari kamar dengan perasaan campur aduk. Ketika aku menutup pintu kamar dari luar, aku sempat menyandarkan punggungku sejenak di daun pintu yang kokoh itu. Di dalam sana, ada pria yang telah sah menjadi suamiku namun terasa seperti orang asing yang paling jauh. Sementara di lantai bawah, ada mertua yang menyimpan rahasia besar di balik rintihan tengah malam mereka. Rumah megah ini, yang awalnya kukira akan menjadi tempat bernaung yang penuh kedamaian, kini terasa tak ubahnya seperti sebuah panggung sandiwara besar, di mana aku dipaksa menjadi penonton sekaligus tokoh utama yang tidak pernah diberikan naskah cerita yang sebenarnya. Sambil memegang dadaku yang terasa sesak, aku melangkah menuruni tangga, bersiap menghadapi kepura-puraan berikutnya di meja makan malam nanti. Malam pun tiba kembali, membawa serta keheningan yang jauh lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Rumah megah ini kembali bermandikan cahaya lampu kristal yang berkilauan, memantulkan kemewahan yang terasa hambar di mataku. Aku, Intan, berdiri di dekat meja makan panjang yang kini telah dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat hasil masakanku bersama ibu mertua sore tadi. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Sebuah keluarga terpandang yang sedang bersiap menikmati makan malam bersama menantu baru mereka. Namun, di dalam dadaku, setiap detak jantung terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak ku ketahui. Tak lama kemudian, ayah dan ibu mertuaku turun bersamaan, diikuti oleh Mas Raihan yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka. Mas Raihan sudah mengganti pakaiannya dengan kemeja santai, tetapi garis-garis ketegangan di wajahnya masih tercetak jelas. Pandangan mata kami sempat bertemu sesaat, namun ia segera mengalihkan tatapannya ke arah meja makan, seolah menghindari konfrontasi batin yang mungkin terbaca dari mataku. Wah! Aromanya sungguh menggugah selera. Ini pasti masakan menantu ibu yang pintar. Puji ayah mertua dengan suara baritonnya yang hangat, mencoba mencairkan suasana yang entah mengapa terasa begitu kaku. Iya, yah. Intan tadi membantu ibu di dapur. Dia sangat cekatan. Timpal ibu mertua sembari mengulas senyum terbaiknya. Wajah ibu mertua tampak sangat segar. Sama sekali tidak menyisakan tanda-tanda rintihan pilu yang kudengar di tengah malam buta kemarin. Topeng yang mereka kenakan begitu sempurna, hingga aku sendiri hampir meragukan pendengaranku sendiri jika saja aku tidak menemukan ponsel lama itu siang tadi. Aku hanya tersenyum tipis, lalu mengambil posisi duduk di samping Mas Raihan. Silakan dicicipi, ayah, ibu, mas, kataku dengan suara yang diatur selembut mungkin. Makan malam pun dimulai. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya melodi yang mendominasi ruangan. Di tengah-tengah jamuan itu, ayah mertuaku membuka suara, mengarahkan pembicaraan yang membuat tenggorokanku mendadak terasa kering. Raihan, panggil ayah mertua, menatap putranya dengan pandangan yang dalam dan penuh arti. Bagaimana urusan di kantor tadi? Apakah semuanya sudah diselesaikan dengan baik? Mas Raihan menghentikan gerakan sendoknya sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan menjalar dari tubuhnya yang duduk tepat di sebelahku. Sudah, yah. Semua berkas penting sudah Raihan tanda tangani. Tidak ada masalah lagi. Jawabnya datar,
hampir tanpa intonasi. Baguslah, sahut ayah mertua sambil mengangguk perlahan. Ingat, Raihan, tanggung jawabmu sekarang sudah bertambah. Kamu bukan lagi sekadar memimpin perusahaan, tetapi kamu juga harus menjaga keutuhan dan nama baik rumah tangga ini di mata kolega kita. Ibu dan ayah menaruh harapan besar pada kalian berdua. Ibu mertua ikut mengangguk, lalu menatapku dengan tatapan yang seolah-olah menyiratkan permohonan terselubung. Benar kata ayahmu, Nak, pernikahan itu adalah ikatan yang harus dijaga bersama, apapun badai yang datang melanda. Intan, ibu harap kamu bisa selalu mendampingi Raihan dalam kondisi apapun. Mendengar petuah-petuah itu, tanganku yang memegang garpu mendadak gemetar. Kalimat-kalimat yang terdengar seperti nasihat bijak itu kini terdengar seperti sebuah peringatan terselubung di telingaku. Menjaga nama baik, menjaga keutuhan, apapun badai yang melanda. Mengapa mereka terus-menerus menekankan hal tersebut? Apakah mereka semua tahu tentang pesan singkat dari sosok bersimbol titik itu? Ataukah ini adalah cara mereka untuk mengikatku agar tetap diam dalam sandiwara yang mereka ciptakan? Aku menoleh sedikit ke arah Mas Raihan, berharap menemukan sedikit pembelaan atau setidaknya tatapan penenang dari suamiku. Namun, Mas Raihan hanya menunduk, menatap piringnya yang masih menyisakan setengah porsi makanan. Ia tampak begitu tertekan, seolah-olah nasihat dari orang tuanya adalah beban ribuan ton yang sedang ditumpahkan ke atas pundaknya. Iya, ayah, ibu, mohon doanya agar kami bisa menjalani ini semua. Jawabku akhirnya, memutus keheningan dengan kalimat normatif yang mengoyak hatiku sendiri. Aku tahu, di balik kehangatan ruang makan ini, sebuah jaring rahasia telah ditebarkan, dan aku kini telah terperangkap di dalamnya tanpa tahu bagaimana cara untuk meloloskan diri. Setelah perjamuan malam yang terasa begitu kaku dan penuh tekanan itu selesai, aku segera membantu pelayan membersihkan meja makan. Ibu mertua sempat mencegahku, memintaku untuk langsung beristirahat ke kamar bersama Mas Raihan. Namun, aku menolak dengan halus. Aku membutuhkan waktu beberapa menit lagi di luar kamar, menjauh dari atmosfer dingin yang selalu tercipta setiap kali aku dan suamiku berada dalam satu ruangan yang sama. Aku, Intan, mencoba menyibukkan tangan dengan mencuci beberapa cangkir teh, berharap gerakan berulang ini bisa menenangkan debaran janggal di dalam dadaku. Ketika aku akhirnya melangkah kembali menaiki tangga menuju lantai atas, jam besar di ruang tengah telah menunjukkan pukul 10 malam. Lorong rumah sudah mulai sepi, hanya menyisakan pendar lampu dinding yang temaram. Aku membuka pintu kamar pengantin kami dengan sangat perlahan. Di dalam kamar, Mas Raihan sudah mengganti pakaiannya dengan kaos abu-abu longgar. Ia tidak lagi berada di atas ranjang. Seperti malam sebelumnya, ia telah mengambil posisinya di atas sofa panjang di sudut ruangan. Bedanya, kali ini ia belum memejamkan mata. Ia duduk bersandar, menatap layar ponsel utamanya dengan kening yang berkerut dalam, memancarkan rahasia yang begitu pekat. Ketika menyadari kehadiranku, dengan gerakan refleks yang sangat cepat, ia langsung membalikkan ponselnya ke atas pangkuan, menyembunyikan layarnya dari pandanganku. Mas belum tidur? Tanyaku selembut mungkin, berjalan mendekati lemari pakaian untuk mengambil selembar pakaian ganti. Belum. Sedikit lagi, jawabnya pendek, tanpa menatap mataku. Suaranya terdengar datar, seolah ada dinding kaca tebal yang sengaja ia bentangkan di antara kami. Aku menghela napas pelan, masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian dan mencuci muka. Di depan cermin kamar mandi, aku memandangi wajahku sendiri. Ada rasa perih yang teramat sangat menyelimuti hatiku. Ini adalah malam kedua pernikahan kami, namun rasanya tidak ada yang berubah. Ranjang pengantin yang dihias dengan kelambu putih indah itu kembali akan kutempati seorang diri. Saat aku keluar dari kamar mandi, Mas Raihan sudah merebahkan tubuhnya di sofa, kembali membelakangiku dengan selimut yang ditarik hingga ke dada. Persis seperti replika malam pertama kami. Aku melangkah menuju ranjang dengan hati yang terasa kian berat. Aku merebahkan diri, menarik selimut, dan menatap langit-langit kamar yang sunyi. Sunyi yang mencekam ini perlahan mulai menyiksa pikiranku. Pesan dari sosok bersimbol titik, rintihan ibu mertua, dan petuah tentang nama baik keluarga,
Di meja makan tadi terus berputar-putar di otakku seperti sebuah teka-teki yang menuntut untuk dipecahkan. Waktu bergulir lambat hingga tengah malam kembali menyapa. Suasana rumah benar-benar senyap. Di tengah keheningan itu, telingaku yang sedari tadi peka tiba-tiba menangkap sebuah suara dari arah luar kamar. Bukan dari arah lantai bawah seperti semalam, melainkan suara langkah kaki yang sangat lirih di koridor lantai atas, tepat di depan pintu kamar kami. Langkah kaki itu terdengar sangat pelan, seolah-olah sang pemilik kaki sedang berjinjit dengan penuh kehati-hatian. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Jantungku seketika berdegup kencang. Aku menahan napas, mematung di atas kasur, mencoba mendengarkan dengan saksama. Di bawah celah pintu kamar yang sedikit renggang, aku bisa melihat bayangan hitam memotong aliran cahaya lampu koridor yang redup. Seseorang sedang berdiri diam di balik pintu kamar kami, mengintai atau mungkin mendengarkan situasi di dalam sini. Aku melirik ke arah sofa. Mas Raihan tampak tidak bergerak sedikit pun. Entah ia benar-benar sudah tertidur lelap atau ia juga sedang berpura-pura sepertiku. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Mengapa ada orang yang berdiri di depan pintu kamar pengantin baru di tengah malam buta seperti ini? Apakah itu salah satu dari mertuaku yang ingin memastikan sesuatu? Ataukah ada hal lain yang jauh lebih mengerikan yang sedang mengintai kehidupan baruku? Bayangan di bawah celah pintu itu tetap diam di sana selama beberapa menit yang terasa bagaikan selamanya, menciptakan atmosfer teror psikologis yang membuat seluruh bulu kuduku meremang di dalam kegelapan malam. Ketegangan malam itu terasa kian mencekik leherku. Aku, Intan, masih berbaring kaku di atas ranjang pengantin. Bahkan hampir tidak berani mengembuskan napas dengan bebas. Bayangan hitam yang memotong pendar cahaya di bawah celah pintu kamar kami tetap bergeming. Siluet itu menandakan dengan jelas bahwa ada seseorang yang sedang berdiri tegak di koridor luar. Sangat dekat, seolah-olah telinganya sedang ditempelkan pada daun pintu kayu yang tebal ini untuk menangkap suara apapun dari dalam kamar kami. Pikiranku berputar liar ke segala arah. Apakah itu ibu mertuaku? Ataukah ayah mertua? Apa yang sebenarnya sedang mereka pastikan di jam 2 dini hari seperti ini? Apakah mereka ingin tahu apakah aku dan Mas Raihan tidur bersama? Atau mereka sedang mengawasi apakah suamiku mematuhi batas kesepakatan yang sempat kubaca di ponsel rahasia itu? Setiap kemungkinan yang melintas di kepalaku terasa begitu dingin dan mengerikan, mengikis habis rasa aman yang seharusnya kumiliki di rumah ini. Aku melirik ke arah sofa dalam kegelapan. Mas Raihan masih bergeming dalam posisinya yang membelakangiku. Desah napasnya terdengar sangat teratur. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar telah larut dalam tidur yang nyenyak karena kelelahan batin, atau dia sebenarnya terjaga namun memilih untuk menutup mata dan mengabaikan segala keganjilan yang terjadi di rumah ini. Keheningan di antara kami berdua terasa seperti jurang pemisah yang semakin hari semakin melebar dan mendalam. Hampir 10 menit berlalu dalam cekaman sunyi yang menyiksa, hingga akhirnya bayangan di bawah celah pintu itu perlahan bergerak. Aku mendengar gesekan kain yang sangat samar, disusul oleh suara langkah kaki yang luar biasa lirih, menjauh dari pintu kamar kami dan bergerak kembali menuju ke arah tangga lantai bawah. Begitu bayangan itu menghilang dan cahaya redup dari koridor kembali memenuhi celah di bawah pintu, seolah ada beban berat yang diangkat dari dadaku. Aku mengembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan, menyadari betapa seluruh tubuhku kini telah basah oleh keringat dingin. Rasa takut ini bukan lagi sekadar rasa asing menjadi menantu baru, melainkan firasat nyata bahwa aku telah masuk ke dalam sebuah perangkap tak kasat mata yang dirancang dengan sangat rapi oleh seluruh penghuni rumah ini. Aku membalikkan tubuhku menghadap dinding, memeluk guling erat-erat untuk mengusir rasa menggigil yang mendadak menyerang tanganku. Air mata kembali meleleh tanpa suara, membasahi bantal sutra putih yang indah ini. Mengapa harus aku? Bisikku dalam hati yang teramat perih. Jika pernikahan ini hanyalah sebuah kepura-puraan demi nama baik, mengapa mereka harus memilihku? Mengapa harus mengorbankan ketulusan dan masa depanku demi menutupi rahasia mereka? Malam kedua ini pun berlalu dengan cara yang sama menyiksanya seperti malam pertama. Aku tidak bisa tidur hingga fajar kembali menyingsing dan warna langit berubah menjadi abu-abu kebiruan. Ketika sayup-sayup suara burung pagi mulai terdengar dari halaman luar, aku mendengar suara pergerakan dari arah sofa. Mas Raihan terbangun. Ia duduk di tepi sofa,
mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menoleh ke arah ranjang tempatku berbaring. Aku segera memejamkan mata, berpura-pura masih tertidur lelap agar ia tidak menyadari bahwa aku telah terjaga sepanjang malam menyaksikan kepalsuan hidup kami. Aku mendengar helaan napasnya yang berat untuk kesekian kalinya, sebelum langkah kakinya bergerak menjauh, membuka pintu kamar, dan meninggalkanku sendirian lagi dalam keheningan pagi yang dingin. Ketika aku akhirnya membuka mata dan benar-benar beranjak dari tempat tidur, matahari sudah naik cukup tinggi. Sinar fajar yang hangat menerangi setiap sudut kamar pengantin kami yang luas. Namun kehangatan itu sama sekali tidak bisa mengusir rasa dingin yang menjalar di dalam benakku. Aku, Intan, berdiri di tengah kamar yang kini sudah kosong sepenuhnya. Mas Rehan telah pergi, meninggalkan aroma parfum maskulinnya yang samar bercampur dengan keheningan yang pekat. Aku berjalan mendekati sofa panjang itu lagi. Kali ini, bantal-bantalnya sudah ditata dengan sangat rapi. Seolah-olah semalam tidak ada orang yang meringkuk di sana dalam penolakan yang sunyi. Aku mengusap permukaan kain sofa yang halus, mengingat kembali bayangan hitam di bawah celah pintu yang mengintai kami semalam. Rumah ini tidak pernah benar-benar tidur. Ada mata yang selalu mengawasi, ada telinga yang selalu mendengarkan, dan ada dinding-dinding yang menyimpan rahasia begitu rapat. Dengan langkah yang lambat, aku melangkah ke kamar mandi. Saat membasuh wajahku dengan air dingin, aku mematut diri di cermin. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin jelas terlihat akibat 2 malam berturut-turut terjaga dalam kecemasan. Aku memoleskan sedikit bedak dan perona bibir tipis untuk menyamarkan rona pucat di wajahku. Aku tidak boleh terlihat rapuh di depan mertuaku. Aku harus tetap menjadi Intan yang menantu idaman. Setidaknya sampai aku bisa mengumpulkan kepingan teka-teki ini hingga utuh. Saat aku menuruni anak tangga menuju lantai bawah, suasana rumah sudah tampak hidup dengan aktivitas pagi. Bau harum mentega digoreng dan seduhan kopi yang pekat menguar dari arah dapur. Di ruang makan, ibu mertuaku sedang duduk anggun sambil membaca sebuah majalah dekorasi rumah, sementara ayah mertua fokus membolak-balik halaman koran paginya. Pemandangan ini begitu damai, begitu normal, hingga rasanya sulit dipercayai bahwa salah satu dari mereka mungkin saja adalah sosok misterius yang berdiri di depan pintuku semalam. "Selamat pagi, ayah, ibu." Sapaku lembut sambil melangkah mendekati meja makan. Ibu mertua langsung mendongak. Wajahnya seketika dihiasi senyuman manis yang begitu ramah. Intan. Selamat pagi. Nak, sini duduk. Ibu sudah pesankan bubur ayam kesukaanmu dan membuatkan kopi hangat. Terima kasih, Bu. Jawabku, mengambil tempat duduk yang berseberangan dengan mereka. Aku melirik ke kursi di sebelahku yang kosong. Mas Rehan, apa sudah berangkat ke kantor lagi, Bu? Ayah mertua menurunkan korannya sedikit, menatapku dengan pandangan kebapakan yang meneduhkan. Iya, Intan. Tadi subuh sekali ada telepon dari mitra bisnis di luar kota. Rehan terpaksa harus berangkat pagi-pagi sekali untuk menyelesaikan audit. Dia titip pesan pada ayah agar kamu tidak perlu khawatir. Aku mengangguk pelan sambil mengaduk cangkir kopi di depanku. Uap hangatnya mengepul menyentuh wajahku, namun rasanya tetap hambar di lidah saat aku menyesapnya. Titip pesan pada ayah? Mengapa bukan langsung kepadaku? Ponselnya ada di sana, kamarnya ada di sini, dan aku adalah istrinya. Mengapa komunikasi di antara kami harus selalu melewati perantara orang tuanya? Oh, begitu ya. Yah, tidak apa-apa. Intan mengerti tugas Mas Rehan sangat banyak. Ucapku, memaksakan sebuah senyuman kecil agar mereka tidak curiga. Namun, di balik kepatuhanku, pikiranku justru berputar tajam. Siapapun yang berdiri di depan pintuku semalam, mereka pasti ingin memastikan apakah sandiwara pernikahan ini berjalan sesuai rencana mereka. Mereka mengawasi kami. Dan Mas Rehan yang pergi sepagi ini. Apakah dia sedang melarikan diri dariku? Atau sedang melarikan diri dari tekanan yang ada di rumah ini? Sambil menyuap bubur ayamku perlahan, mataku diam-diam memperhatikan gerak-gerik kedua mertuaku, mencari celah kecil di balik topeng kesempurnaan yang mereka kenakan setiap hari. Selesai sarapan, suasana rumah kembali berangsur sepi.
Ayah mertuaku pamit untuk menghadiri pertemuan dengan beberapa relasi bisnisnya di luar rumah. Sedangkan ibu mertua memilih untuk masuk ke dalam ruang jahitnya yang berada di bagian belakang lantai 1. Kepergian mereka memberikan sedikit ruang bagiku, Intan, untuk bernapas lega tanpa harus terus-menerus memoles senyuman palsu di wajahku. Rasa sesak yang memenuhi dadaku sejak pagi tadi membuatku tidak tahan untuk terus berdiam diri di dalam rumah utama yang megah namun terasa seperti penjara kaca ini. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan ke halaman samping, mencari udara segar yang bisa sedikit menjernihkan pikiran kasutku. Langkah kakiku membawa menyusuri jalan setapak yang ditata rapi dengan batu alam, dikelilingi oleh tanaman hias yang rimbun dan terawat dengan sangat baik. Di ujung halaman samping, berdiri sebuah bangunan paviliun kecil yang arsitekturnya senada dengan rumah utama. Tempat itu adalah ruang kerja pribadi ayah mertua, sebuah area yang biasanya selalu terkunci rapat dan jarang dimasuki oleh sembarang orang, termasuk para asisten rumah tangga kecuali jika diperintahkan untuk membersihkannya. Namun siang ini, aku melihat daun pintu kayu jati paviliun tersebut sedikit renggang, menyisakan celah kecil yang memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Dorongan rasa penasaran yang teramat kuat kembali membakar benakku. Setelah memastikan situasi di sekitar halaman benar-benar sepi dan tidak ada pelayan yang mengawasiku, aku melangkah mendekati pintu paviliun tersebut dengan sangat hati-hati. Jantungku berdentum bertalu-talu, memompa adrenalin yang membuat telapak tanganku kembali mendingin. Aku mendorong pintu itu sedikit lebih lebar, hanya cukup untuk meloloskan tubuhku masuk ke dalam. Suasana di dalam paviliun terasa sangat sejuk karena pendingin ruangan yang tampaknya sengaja dibiarkan menyala. Ruangan itu dipenuhi oleh rak-rak buku besar yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit, diisi oleh ribuan jilid buku tebal dan berkas-berkas penting keluarga. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja besar dari kayu mahoni yang tampak sangat berwibawa. Aku melangkah mendekati meja kerja tersebut. Mataku liar menyapu setiap permukaan untuk mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan keganjilan dalam keluarga ini. Di atas meja, tidak ada hal yang aneh. Hanya ada tumpukan dokumen perusahaan, sebuah laptop yang tertutup, dan sebuah tempat pena perak. Namun, perhatianku justru teralih pada sebuah laci meja yang tidak tertutup dengan rapat. Ada selembar kertas berwarna putih gading yang ujungnya terjepit di sela-sela laci tersebut. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, aku menarik laci itu perlahan agar tidak menimbulkan decitan suara. Di dalam laci, terletak sebuah map kulit berwarna coklat tua yang sudah agak usang. Aku membuka map tersebut dengan perlahan. Dan hal pertama yang tertangkap oleh mataku adalah sebuah dokumen resmi dengan kop surat sebuah biro hukum terkemuka. Mataku terpaku pada judul yang tertera di bagian atas kertas tersebut. Surat Perjanjian Kesepakatan Keluarga dan Pengalihan Aset Terikat. Aku membaca baris demi baris kalimat hukum yang tertulis di sana dengan saksama. Nafasku seketika tertahan saat membaca sebuah klausul yang melibatkan nama suamiku dan nama sebuah keluarga lain yang sama sekali asing bagiku. Di dalam dokumen itu disebutkan dengan sangat jelas bahwa seluruh aset utama perusahaan keluarga mertuaku akan dialihkan sepenuhnya kepada pihak ketiga jika Mas Rehan tidak segera menikah dan mempertahankan pernikahan tersebut selama minimal 2 tahun demi menjaga stabilitas saham dan nama baik korporasi setelah sebuah skandal besar yang sengaja ditutupi dari publik beberapa tahun lalu. Air mata yang sejak tadi pagi kutahan kini kembali merebak, memburamkan pandanganku pada kertas di hadapanku. Jadi, ini adalah alasan sebenarnya di balik pernikahan kami. Aku bukanlah wanita pilihan yang dicintai atau diinginkan untuk membangun masa depan bersama. Aku hanyalah bidak catur, sebuah syarat hukum dan sosial yang harus dipenuhi agar kekayaan dan nama baik keluarga ini tidak hancur berantakan. Mas Rehan menikahiku bukan karena ia siap menjadi suami, melainkan karena ia dipaksa untuk menyelamatkan dinasti keluarganya dari kehancuran finansial. Tiba-tiba, dari arah luar paviliun, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di atas jalan setapak batu alam. Seseorang sedang berjalan menuju ke arah tempatku berada saat ini. Dengan panik, aku segera menutup map kulit itu, mengembalikannya ke posisi semula ke dalam laci, dan mencoba mencari tempat untuk bersembunyi sebelum sang pemilik langkah kaki memergokiku di dalam ruangan terlarang ini. Suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat, bergesek dengan dedaunan kering di atas jalan setapak batu alam di luar paviliun. Setiap ketukan langkahnya terasa seperti hantaman keras yang langsung memukul dinding dadaku.
Aku, Intan, berdiri mematung di samping meja kerja mahoni yang besar itu. Keringat dingin bercucuran dari pelipisku, membasahi gamis salem yang kukenakan. Dalam hitungan detik, seseorang akan membuka pintu ini dan mendapati diriku sedang berada di ruang terlarang, memegang rahasia paling kelam dari keluarga mereka. Dengan sisa-sisa kesadaran yang terkumpul di tengah kepanikan, aku melirik ke sekeliling ruangan mencari tempat berlindung. Di sudut kanan paviliun, terdapat sebuah rak buku raksasa yang posisinya agak menjorok ke dalam dinding, menyisakan ruang sempit di baliknya yang tertutup oleh gorden kain beludru tebal berwarna hijau tua. Tanpa berpikir panjang lagi, aku melangkah cepat dengan berjinjit, lalu menyelipkan tubuhku di balik kain beludru tersebut, merapatkan punggungku pada dinding tembok yang dingin. Tepat saat aku berhasil menyembunyikan seluruh tubuhku, terdengar suara daun pintu jati itu didorong hingga terbuka lebar. Suara derit pintunya terdengar begitu nyaring di telingaku yang mendadak menjadi sangat peka. Sudah kubilang, cari berkas itu di laci meja utama. Ayah terburu-buru menghadiri rapat sore ini. Sebuah suara bariton yang sangat kaku terdengar memenuhi ruangan. Itu adalah suara ayah mertuaku. Detak jantungku kian tak beraturan. Ternyata beliau kembali ke rumah karena ada dokumen yang tertinggal. Langkah kaki yang lebih ringan, yang kuyakin adalah milik salah satu asisten rumah tangga atau orang kepercayaan ayah mertua, terdengar melangkah mendekati meja kerja. Aku menahan napas sedalam-dalamnya, mengatupkan kedua bibirku rapat-rapat dengan tangan yang gemetar. Dari celah sangat kecil di antara lipatan gorden beludru, aku bisa melihat bayangan tubuh seseorang yang sedang menggeser laci meja tempat aku baru saja membuka map kulit coklat tadi. Ini, Tuan Besar. Apakah map kulit coklat ini yang Anda maksud? Tanya suara yang lebih muda itu, terdengar sangat sopan. Ya, benar. Bawa itu segera ke mobil. Pastikan tidak ada lembaran yang tercecer. Dokumen itu adalah nyawa dari kelangsungan perusahaan kita saat ini. Jawab ayah mertua dengan nada suara yang penuh ketegasan, namun terselip getaran kecemasan yang mendalam di dalamnya. Aku mendengar suara laci ditutup kembali dengan dentuman kecil. Suara langkah kaki mereka berdua kemudian bergerak menjauh, melangkah keluar dari dalam paviliun. Pintu kembali ditutup dari luar, dan suara kunci yang diputar 2 kali terdengar mengunci ruangan itu rapat-rapat dari luar. Keheningan kembali menyergap ruangan paviliun, meninggalkan aku sendirian yang masih gemetar di balik gorden beludru. Aku melosor turun, duduk bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin dengan kedua lutut yang terasa lemas seperti tak bertulang. Air mata yang sedari tadi kutahan kini mengalir deras tanpa suara, membasahi pipiku. Dokumen itu adalah nyawa perusahaan. Dan aku hanyalah tumbal yang digunakan untuk menghidupkan nyawa tersebut. Semua potongan teka-teki kini telah terjawab dengan sangat gamblang. Sikap dingin Mas Rehan yang mengabaikanku di malam pengantin, rintihan pilu ibu mertuaku di tengah malam, dan tatapan penuh beban dari mereka semua. Semuanya bersumber dari selembar kertas perjanjian terkutuk itu. Pernikahan ini tidak lebih dari sebuah transaksi bisnis yang dibungkus dengan sakralnya janji suci di hadapan penghulu. Aku ditarik masuk ke dalam lingkaran ini hanya untuk menjadi pelindung bagi kekayaan mereka selama 2 tahun ke depan. Aku menangis dalam diam, meratapi nasibku yang begitu malang, terkurung di dalam paviliun yang terkunci, merenungi bagaimana aku harus menjalani sisa hari-hari ke depan bersama seorang suami yang sama sekali tidak menginginkan keberadaanku. Suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat, bergesek dengan dedaunan kering di atas jalan setapak batu alam di luar paviliun. Setiap ketukan langkahnya terasa seperti hantaman keras yang langsung memukul dinding dadaku. Aku, Intan, berdiri mematung di samping meja kerja mahoni yang besar itu. Keringat dingin bercucuran dari pelipisku, membasahi gamis salem yang kukenakan. Dalam hitungan detik, seseorang akan membuka pintu ini dan mendapati diriku sedang berada di ruang terlarang, memegang rahasia paling kelam dari keluarga mereka. Dengan sisa-sisa kesadaran yang terkumpul di tengah kepanikan, aku melirik ke sekeliling ruangan mencari tempat berlindung. Di sudut kanan paviliun, terdapat sebuah rak buku raksasa yang posisinya agak menjorok ke dalam dinding, menyisakan ruang sempit di baliknya yang tertutup oleh gorden kain beludru tebal berwarna hijau tua. Tanpa berpikir panjang lagi, aku melangkah cepat dengan berjinjit, lalu menyelipkan tubuhku di balik kain beludru tersebut,
merapatkan punggungku pada dinding tembok yang dingin. Tepat saat aku berhasil menyembunyikan seluruh tubuhku, terdengar suara daun pintu jati itu didorong hingga terbuka lebar. Suara derit pintunya terdengar begitu nyaring di telingaku yang mendadak menjadi sangat peka. Sudah kubilang, cari berkas itu di laci meja utama. Ayah terburu-buru menghadiri rapat sore ini. Sebuah suara bariton yang sangat kaku terdengar memenuhi ruangan. Itu adalah suara ayah mertuaku. Detak jantungku kian tak beraturan. Ternyata beliau kembali ke rumah karena ada dokumen yang tertinggal. Langkah kaki yang lebih ringan, yang kuyakin adalah milik salah satu asisten rumah tangga atau orang kepercayaan ayah mertua, terdengar melangkah mendekati meja kerja. Aku menahan napas sedalam-dalamnya, mengatupkan kedua bibirku rapat-rapat dengan tangan yang gemetar. Dari celah sangat kecil di antara lipatan gorden bludru, aku bisa melihat bayangan tubuh seseorang yang sedang menggeser laci meja tempat aku baru saja membuka map kulit coklat tadi. Ini, Tuan Besar. Apakah map kulit coklat ini yang Anda maksud? Tanya suara yang lebih muda itu, terdengar sangat sopan. Ya, benar. Bawa itu segera ke mobil. Pastikan tidak ada lembaran yang tercecer. Dokumen itu adalah nyawa dari kelangsungan perusahaan kita saat ini. Jawab ayah mertua dengan nada suara yang penuh ketegasan, namun terselip getaran kecemasan yang mendalam di dalamnya. Aku mendengar suara laci ditutup kembali dengan dentuman kecil. Suara langkah kaki mereka berdua kemudian bergerak menjauh, melangkah keluar dari dalam paviliun. Pintu kembali ditutup dari luar, dan suara kunci yang diputar 2 kali terdengar mengunci ruangan itu rapat-rapat dari luar. Keheningan kembali menyergap ruangan paviliun, meninggalkan aku sendirian yang masih gemetar di balik gorden bludru. Aku melosor turun, duduk bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin dengan kedua lutut yang terasa lemas seperti tak bertulang. Air mata yang sedari tadi kutahan kini mengalir deras tanpa suara, membasahi pipiku. Dokumen itu adalah nyawa perusahaan. Dan aku hanyalah tumbal yang digunakan untuk menghidupkan nyawa tersebut. Semua potongan teka-teki kini telah terjawab dengan sangat gamblang. Sikap dingin Mas Rehan yang mengabaikanku di malam pengantin, rintihan pilu ibu mertuaku di tengah malam, dan tatapan penuh beban dari mereka semua. Semuanya bersumber dari selembar kertas perjanjian terkutuk itu. Pernikahan ini tidak lebih dari sebuah transaksi bisnis yang dibungkus dengan sakralnya janji suci di hadapan penghulu. Aku ditarik masuk ke dalam lingkaran ini hanya untuk menjadi pelindung bagi kekayaan mereka selama 2 tahun ke depan. Aku menangis dalam diam, meratapi nasibku yang begitu malang, terkurung di dalam paviliun yang terkunci, merenungi bagaimana aku harus menjalani sisa hari-hari ke depan bersama seorang suami yang sama sekali tidak menginginkan keberadaanku. Setiap perjalanan pasti memiliki pelajaran, dan setiap cerita selalu menyisakan kesan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya hari ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, dukungan berupa like, share, dan subscribe akan sangat berarti bagi perkembangan kanal ini. Mari terus menebar kebaikan dimanapun kita berada. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di kisah menarik selanjutnya.